Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pertemuan ketiga dalam materi masih struktur atom. Tetapi submaterinya yaitu penentuan golongan dan perioda berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi perlu diingat kembali bahwa materi kimia itu dari pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga dan selanjutnya akan selalu berkesinambungan. Jadi kalian akan sulit memahami pertemuan ketiga kalau pertemuan keduanya belum dipahami. Adapun tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah peserta didik mampu menentukan konfigurasi elektron valensi dari konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron itu ada dua jenis ya. Yang kemarin itu ada yang versi Bohr, kemudian yang versi mekanika kuantum. Diharapkan kalian di sini dapat menentukan elektron valensinya dari kedua konfigurasi elektron tersebut. Kemudian yang kedua, setelah itu peserta didik mampu menentukan golongan dan perioda berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi setelah kalian nanti mampu menentukan elektron valensi, kalian juga harus mampu menentukan golongan dan perioda berdasarkan atom Bohr. Kemudian yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menentukan golongan dan perioda berdasarkan konfigurasi atom mekanika kuantum. Jadi ada dua ya. Sebetulnya yang paling banyak digunakan adalah yang mekanika kuantum, cuman kalian juga harus bisa yang konfigurasi yang model atom Bohr. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini contohnya kita lihat ada dua jenis ya. Kalau yang atas disebut dengan mekanika kuantum, kalau yang bawah disebut dengan yang Bohr ya, atau yang Niels Bohr. Ini sebetulnya bisa disingkat ya. Bisa disingkat berdasarkan apa? Bisa disingkatnya berdasarkan aturan penyingkatan konfigurasi elektron. Jadi supaya nggak panjang-panjang nih, nggak terlalu panjang sampai 3D10 sampai 7S2, kalian boleh menggunakan penyingkatan dengan menggunakan golongan 8A atau disebut dengan gas mulia. Apa saja sih golongan 8A itu? Golongan 8A itu kurang lebih seperti ini nomor atomnya. Ada 2H, ada 10 neon, ada 18 argon, ada 36 kripton, ada 54 xenon, dan ada 86 radon. Apa itu angka-angkanya? Itu adalah angka-angka dari nomor atomnya. Kenapa yang digunakan harus dari golongan 8A? Karena golongan 8A itu sudah sempurna, sudah pas angkanya. Jadi kalau yang angka 2 hidrogen itu hanya sampai 1S2. Kalau 10 neon hanya sampai 2P6. Jadi tidak ada sisa-sisanya yang sedikit-sedikit itu. Ini digunakan untuk dituliskan dalam bentuk, contohnya kita lihat dalam bentuk, ini AR contohnya, ini singkatannya seperti ini, AR 4S2 3D8. Kenapa ditulis AR? Karena nomor atom yang digunakannya itu adalah nomor atom AR sampai 18. 18 otomatis berarti hanya sampai 3P6. Jadi sisanya kita tinggal tulis 4S2 dengan 3D8. Itu untuk model atom mekanika kuantum. Sekarang untuk yang kedua, kalau yang Bohr itu sebetulnya lebih mudah dibandingkan yang pertama. Kita lihat nomor atomnya 12, yang dekat dengan nomor atom 12 adalah neon. Neon itu sampai 2 dan 8, berarti hanya sampai sini. Sisanya kalian bisa tuliskan. Ini sisanya 2 atau dalam kurung neon, kemudian ditulis aja sisanya 2, sama dengan itu. Ya, mudah-mudahan mengerti. Jadi itu, aturan penyingkatan itu kalian yang digunakan adalah golongan 8A atau gas mulia. Sebagai contoh, di sini itu ada contohnya, ada SR, SR-nya nomor atomnya 38 sampai 5S2 ya, ujungnya sampai 5S2. Kalau kita ada 38 berarti kita harus cari nomor atom gas mulia yang di bawah 38. Berarti yang di bawah adalah kripton. Kripton itu nilainya 36. Ya, berarti
36 itu hanya sampai 4P6. Nah, berarti sisanya adalah 5S2. Kita tuliskan saja ujungnya 5S2. Itu untuk aturan penyingkatannya. Atau ketika nomor atomnya 35. 35 itu untuk 36 kan tidak bisa. Kurang 1. Jadi yang kita gunakan adalah di bawahnya yaitu 18. Jadi yang digunakannya adalah argon. Argon itu 18, urutannya, konfigurasinya itu sampai kita lihat di sini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 ya. Berarti hanya sampai sini, hanya sampai 3P6. Sisanya dituliskan di akhir. Jadi kita tuliskan saja AR itu 18 ya. Sisanya adalah 4S2, 3D10 dengan 4P5. Nah, itu sisanya. Oke, mengerti sampai sini? Mudah-mudahan mengerti ya. Jadi, konfigurasi itu sebetulnya bisa disingkat menggunakan gas mulia atau golongan 8A. Jadi, sisanya kalian nanti tinggal tulis akhirnya. Nah, ini juga nanti memudahkan untuk kita melihat elektron valensinya supaya nggak pusing ya. Nah, apa itu elektron valensi? Nah, masuk lagi, elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar yang menghubungkan suatu atom. Jadi, kalau elektronnya ada di ujung, itu namanya elektron valensi atau yang paling luar di kulit terluar. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya elektron valensi versi Bohr ya. Versi Bohr yang KLMN atau berdasarkan kulit. Nah, di sini ada natrium. Elektron valensinya 281 ya. Kemudian ada fosfor, nomor atomnya 15, konfigurasinya 285. Kemudian yang ketiga ada brom. Nomor atomnya 35, konfigurasinya 28817. Ini sudah dipelajari di minggu kemarin. Nah, sekarang kita tinggal menentukan elektron valensinya, elektron yang ada di Nah, untuk yang tadi menentukan golongan dan perioda, nah ini elektron valensinya natrium itu lihat paling ujungnya adalah 1. Ya, kalau 1 kita lihat masuknya ke golongan 1A perioda ketiga. Golongan itu jadi elektron valensi yang paling ujung itu ditentukan untuk golongan. Jadi golongannya 1A, periodenya ketiga. Bu, 3 itu dari mana? 3 itu dilihat dari kulit karena berada pada kulit ketiga. Contohnya ini kulit pertama, ini kulit kedua, kemudian ini kulit ketiga. Makanya periodanya berada pada perioda ketiga. Nah, sekarang untuk nomor 2. Nomor 2 atau P, nah golongannya 5 karena elektron valensi yang di akhirnya ada 5. Kemudian periodenya 3 karena sama, hanya 3 kulit. Nah, kemudian yang terakhir ini bedanya di mana? Bedanya di perioda. Nah, kalau golongannya ada di golongan 7A karena elektron valensi terakhirnya adalah 7. Periodanya keempat karena berada pada kulit keempat. Kulit keempat itu jadi ada 4, ada KLMN. Nah, itu seperti itu ya. Jadi untuk menentukan golongan dan perioda itu dilihat dari konfigurasi. Nah, jadi ujungnya itu digunakan untuk golongan dan jumlah kulitnya itu digunakan untuk perioda. Mengerti ya sampai sini mudah-mudahan. Bu, apa sih perioda? Apa sih golongan? Nah, kita lihat minggu kemarin Ibu sudah sebutkan bahwa kita kalau kimia itu harus punya tabel periodik. Nah, tabel periodik ini fungsinya untuk apa? Ini isinya adalah berbagai macam jenis atom. Nah, atom ini ada golongan-golongannya, ada kemudian perioda-periodanya. Golongan itu dari atas ke bawah. Nah, golongan itu dari atas ke bawah ini. Nah, ini golongan. Yang paling kiri itu ada golongan 1A. Yang H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr itu adalah golongan. Kemudian yang perioda itu yang baris pertama. Nah, baris pertama hidrogen dengan helium itu disebut dengan perioda. Nah, jadi urutannya kalau yang ini perioda. Dari kiri ke kanan itu perioda. Dari atas ke bawah itu adalah golongan. Jadi yang golongan itu jadi 1A, kemudian yang B, M, G ini ke bawah itu adalah golongan 2.
Nah, kemudian yang merah ini, itu golongan B. Golongan B itu tidak dimulai dari golongan 1, tetapi dimulai dari golongan 3. Ya, jadi dimulai dari golongan 3, 4, 5, 6, kemudian sampai 8. Jadi paling banyak golongan itu ada 8, mau golongan A maupun golongan B. Nah, untuk yang warna oranye ini, masuknya dari mulai 3B sampai dengan 3A sampai 8A ya. Jadi dimulainya dari 3A sampai 8A. Boleh kalian membeli di fotokopian, kurang lebih harganya 2.500 ya. Nah, kemudian yang bawah ini yang hijau apa? Yang hijau ini sebetulnya bisa dimasukkan di periode ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Periode ke-6 yang ke-7. Jadi 56. Nah, ini sambungannya 57 sampai 70 ya. Dari LA sampai B ini yang warna hijau. Nah, ini sebetulnya bisa dimasukkan ke sini, cuman tidak cukup. Jadi simpannya di bawah. Nah, ini sambungannya ke sini. Nah, sampai 70, masuk lagi ke 71. Nah, ini untuk namanya lantanida dengan actinida. Nah, yang di bawah ya. Nah, nanti kita jelaskan lagi di tabel periode. Nah, fungsinya di sini ada, kalau yang merah ini, yang biru ini disebut dengan SP ya. Blok S saja. Nah, kemudian kalau yang merah disebut blok SD atau blok B. Kalau yang oranye disebut blok SP atau bisa disebut blok S. Dan yang terakhir, yang hijau ini bisa disebut dengan blok SF atau blok F. Nah, nanti kita jelaskan lagi, ada materi berpisah tentang tabel periodik. Nah, minimal kita tahu sampai situ. Jadi, contohnya kalau di sini ada Na ya, natrium. Nah, golongannya adalah 1A, periodenya adalah periode 3. Hitung aja dari atas ke bawah, 1, 2, 3. Jadi, seperti itu. Nah, contohnya untuk menentukan golongan dan periode dari versi mekanika kuantum. Nah, jadi S itu kalau ujungnya S, dia golongannya 1A atau 2A. Jadi nanti kalian lihat nih elektron valensnya S itu 1A dengan 2A. Kemudian untuk S dengan P golongannya 3A sampai dengan 8A. Jadi bisa 5A, bisa 7A, bisa 6A. Pokoknya kalau ujungnya SP. Berarti 3A sampai dengan 8A. Kalau ujungnya SD, berarti golongan intinya pasti golongan B. Bisa 1B, bisa 7B, bisa 5B, bisa lain-lainnya. Kemudian ada SF. SF itu yang bawah yang tadi adalah yang warna hijau. Golongannya masuknya ke lantanida dengan actinida. Ini ditulis saja dulu, nanti kita lihat lagi untuk apa sih fungsinya. Nah, di sini ada contoh konfigurasi dari mekanika kuantum. Kalian perlu menentukan mana yang termasuk ke dalam elektron valensi. Kita lihat kalau ujungnya adalah 5s2, ini nomor SR, ujungnya 5s2 ya, berarti masuknya ke yang tadi, rumus yang tadi, ke rumus S aja. Nah, kalau disingkat jadi 5s2 seperti ini, ya, berarti elektron valensinya adalah 5s2. Nah, untuk yang BR contohnya ujungnya itu P ya, ujungnya P berarti yang diambil adalah SP. Nah, elektron valensinya adalah kalau kita singkat argon 4s2 3d10 dengan 4p5. Elektron valensi yang digunakan karena ujungnya P berarti yang digunakan adalah SP. Nah, contohnya di sini ada 5s2. Nah, berarti yang digunakannya adalah S saja ya. S ini kita lihat yang atasnya, yang pangkatnya itu menjadi golongan ya. Jadi kalau pangkatnya 2 berarti masuknya ke golongan 2A. Nah, kemudian untuk periodenya dari mana? Periodenya dilihat dari kulitnya. Nah, kulit kelima berarti dia masuk ke periode 5. Jadi ketika ujungnya kita ambil S saja, berarti golongannya adalah golongan 2A, periodenya adalah periode 5. Kita lihat dari
angkanya, jadi pangkatnya jadi golongan, kemudian kulitnya jadi perioda. Nah, bagaimana sekarang untuk nomor soal yang kedua? Yang kedua, kita lihat ada 4 S2, ada 4 P5. Yang diambilnya 2 karena ujungnya itu adalah P, yang diambilnya harus SP. Nah, SP ini digunakan untuk elektron valensi. Elektron valensinya kita lihat. Nah, ini jadi yang diambilnya adalah SP. Orbital S dengan orbital P, ya. Nah, kita lihat di sini. Golongannya dari mana? Golongannya 7A. 7A itu ditambahkan dari 2 ditambahkan 5. 2 ditambahkan 5 itu jadi 7. Masuknya ke 7A. Bu, kenapa A tidak B? Karena SP. Kalau SD itu baru B, ya. Nah, sekarang bagaimana untuk periodenya? Tinggal dilihat periodenya sama, kulitnya keempat, berarti tinggal tuliskan perioda keempat. Itu untuk atom Br. Kalian boleh cek di tabel periodik, Br itu betul nggak sih golongannya 7A, periodanya perioda ke-4. Silahkan cek saja di tabel periodiknya kalau sudah punya. Kalau tidak punya, boleh di-download aplikasi tabel periodiknya atau boleh di-download gambarnya aja. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh soal yang ketiga, di sini ada 25 Mn atau mangan, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2V6, 3S2, 3V6, 4S2, 3D5. Nah, di sini karena ujungnya adalah D, berarti yang diambilnya harus 2, S dengan D. Jadi yang diambilnya adalah SD. Nah, untuk penyingkatannya berarti AR 4S2 3D5. Jadi ketika kalian sudah bisa menyingkatkan, otomatis ujungnya itu lebih mudah untuk melihat elektron valensi, ya. Beda lagi kalau kalian tidak disingkat konfigurasi elektronnya. Nah, kita lihat di sini untuk 2 dan 5 ini jadi apa coba? Yang 2 dan 5 ini dijadikan untuk golongan. Golongannya golongan apa? Coba, golongannya golongan apa? Golongan 2 tambah 5 itu adalah 7, ya. Untuk 4 dan 3, nah, di sini kita bingung nih, Bu. Untuk periodenya kan ini ada 2, ada 4S2, ada 3. Nah, yang diambil yang mana? Yang diambil adalah yang terbesar. Jadi, kalian tinggal cari yang terbesar antara 4 dengan 3. Yang terbesar adalah 4. Nah, berarti itu yang digunakan untuk nomor periodanya. Jadi, nah, golongannya golongan 7B. 7B dari mana? Yaitu 2 ditambah 5. Kemudian periodanya perioda ke-4. 4 dari mana? Diambil dari kulit atom yang terbesar. Jadi kalau ada 4 dengan 3 yang diambil pasti 4. Kalau ada 4 dengan 5 yang diambil adalah 5. Jadi cara untuk menentukan dari mulai nomor atom sampai ke golongan dan perioda, caranya yang pertama adalah kalian membuat konfigurasi elektron terlebih dahulu. Konfigurasi elektron ini fungsinya nanti ada 2 jenis. Yang pertama ada Niels Bohr, yang kedua ada mekanika kuantum. Cuman untuk yang paling aman kalian tinggal gunakan yang mekanika kuantum aja. Itu yang paling aman karena untuk yang Niels Bohr itu tidak bisa digunakan untuk golongan B. Tidak bisa membedakan antara golongan A dengan golongan B. Nah, kemudian yang kedua menentukan elektron valensi. Elektron valensi mudah, tadi ada yang S, ada yang SP, kemudian ada yang SD, kemudian ada yang SF. Tinggal tambahkan. Kemudian kalian tinggal menentukan golongannya. Menentukan golongan dilihat dari pangkatnya. Kalau ujungnya hanya 1 tidak usah ditambahkan. Kalau ujungnya SP, SD itu baru ditambahkan antara orbital S dengan orbital P. Antara orbital S dengan orbital D. Dan yang terakhir tinggal menentukan perioda. Menentukan perioda adalah menentukan kulitnya. Jadi tinggal lihat kulit depannya 3 atau 4 atau 5. Ketika ada 2 periodanya, kalian pilih salah satu yang terbesar. Kalau sama ya berarti yang itu. Nah, jadi elektron valensi itu, nah jadi ada beberapa jenis ya, ada yang S, kemudian ada SP, kemudian ada yang SD, kemudian ada yang SF, dan ada yang kulit terakhir. Kulit terakhir itu maksudnya adalah yang tadi, yang di Niels Bohr.
Jadi bagaimana kalian mengkonfigurasikannya, menggunakan yang mana itu bisa dipilih ya. Tetapi yang paling aman menurut Ibu takutnya golongan B, karena kalau yang KLMN itu tidak bisa digunakan untuk golongan B. Nah, jadi kalian gunakan yang mekanika kuantum ya. Ini untuk latihan soalnya, silahkan tuliskan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron. Kalau yang pertama itu adalah 18AR, 15K, 37RV. Kalian minimal bisa ya konfigurasi yang ini. Yang kedua, kemudian yang mekanika kuantum ini tuliskan golongan periode berdasarkan konfigurasinya. Jadi tuliskan dulu konfigurasinya, nanti tuliskan golongan dan periodenya untuk 46 PD, 20 kalsium dan 33 AS. Nah, silakan dikerjakan. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanya di grup saja. Boleh ditanya di grup ya. Biar semuanya bisa melihat dan barangkali ada temannya juga yang kendalanya sama. Terima kasih untuk pertemuan ketiga hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Silakan tugasnya, soalnya diupload di Google Classroom. Ibu tunggu ya untuk ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.